bersyukur Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu lah yang kami butuhkan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kami boleh merasakan ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan kami memperoleh jawaban atas setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Dan siang hari ini Tuhan, Kau layak menerima pujian, penyembahan, pengagungan yang terbaik dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh tubuh jiwa roh kami terpusat hanya kepada Engkau. Kami berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan pada siang hari ini. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, menjamah setiap kami yang hadir Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, Amin. Yes, haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan pada siang hari ini boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Amen. Sumber sukacita kita. Amin. Amen. Mari siang hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Haleluya. Kami datang membawa pujian syukur kami Tuhan. Pujian syukurku bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masalah.
daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dengan penuh iman kita mau katakan, firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan, sungguh masa depan ada. Luangkan suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku, Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Semua yang percaya bahwa Allah kita dahsyat di dalam kita, boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bersama-sama mau katakan, Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Luangkan suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku, Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Luangkan suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku, Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari berikan tos kiri dan kanan 5 orang. Katakan, Yesus dahsyat di dalamku. Yesus dahsyat di dalamku.
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Kalau Allah ada di dalam kita, maka tidak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab janjinya adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah kita sanggup, kita dimampukan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang ada di dalam kita yang hebat. Haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami rindu masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Dan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Menemukan Engkau Tuhan. Siang hari ini Kau berbicara secara pribadi buat kami semua yang hadir. Kau tahu melebihi siapapun apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tahu keadaanmu lebih dari siapapun. Saat kita lemah, Dia adalah sumber kekuatan kita. Saat kita membutuhkan pertolongan, tangannya tidak akan pernah membiarkan kita. Siang hari ini, siapapun yang membutuhkan Tuhan Yesus, datang kepadanya. Dengan iman kita mau katakan, mari kita mengangkat tangan kita. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Dengan penuh iman kita mau katakan, saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Lebih lagi dengan percaya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Satu-satunya pribadi di mana kami bisa berlari dan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu meneguhkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, meskipun keadaan di sekeliling kami Tuhan mengecewakan kami, tetapi kami perlu hanya memandang kepadamu Tuhan. Kami hanya perlu percaya akan firman-Mu Tuhan, sebab hanya firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu itu selalu digenapi Tuhan. Haleluya. Kami mau percayakan firman-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percayakan firman-Mu Tuhan. Mari dengan iman katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat hanya di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau yang meneguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Biarlah ini menjadi doa kita pada siang hari ini. Mungkin situasi kita belum berubah, masih tetap sama, tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan segenap hati aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Firman-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan Engkau setiap hari Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Pimpin kami. Kau memberikan kami hati untuk kami mendengar seperti seorang murid. Sehingga dengan perkataan kami dapat memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan tema iman adalah harga dari mujizat. Iman adalah harga dari mujizat. Ya, kita simak di multimedia. Ya, dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi.
Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa ada mujizat Tuhan terjadi. Ya, ketika perwira ini memohon kepada Yesus untuk kesembuhan hambanya. Ya. Mujizat itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Ya, mujizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi karena kuasa Tuhan. Ya, itu adalah mujizat. Mujizat itu sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi, yang di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, dan itu hanya terjadi karena kuasa Tuhan. Itu adalah mujizat Bapak Ibu Saudara. Dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa iman perwira ini bisa menarik kuasa Tuhan sehingga mujizat terjadi. Sampai Tuhan bilang, iman sebesar ini gak pernah aku jumpai. Iman perwira ini menarik kuasa Tuhan sehingga mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi untuk hambanya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu dari prinsip-prinsip, ada prinsip-prinsip yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Ya, dari kisah ini. Ya, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di daerah Kapernaum itu adalah satu daerah di mana mujizat Tuhan banyak terjadi di daerah itu. Ya, di daerah Kapernaum itu Tuhan melakukan banyak mujizat. Nah, ini beberapa mujizat yang terjadi di Kapernaum Bapak Ibu Saudara, ya. Waktu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus itu terjadi di Kapernaum. Ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bukan ini yang membuat Petrus menyangkal Yesus ya Bapak Ibu. Ya, yang kedua menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Ya, banyak waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap itu terjadi di Kapernaum. Ya, mengusir roh jahat dari seorang di sinagogi itu di Kapernaum. Mujizat di Danau Galilea waktu murid-murid menangkap ikan yang banyak itu terjadi di Kapernaum. Mujizat dalam perumpamaan tentang pajak Bait Allah waktu Petrus menangkap ikan dan di mulutnya mendapatkan 2 koin. Itu terjadi di Kapernaum. Ya, dan Yesus menyembuhkan anak Yairus kepala rumah ibadat. Jadi di saat itu Bapak Ibu Saudara, banyak mujizat terjadi di Kapernaum. Yesus melakukan banyak sekali mujizat di daerah itu. Mujizat yang tidak terjadi di sana adalah mujizat Pertalite berubah jadi Pertamax Bapak Ibu. Ya. Saya percaya bahwa perwira ini sudah mendengar banyak berita-berita tentang Yesus. Ya, perwira ini sudah mendengar banyak cerita, banyak kisah, banyak mujizat terjadi di sana. Iman perwira ini mulai bangkit Bapak Ibu ketika apa? Mendengar banyak mujizat. Ya, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi perwira ini mendengar banyak berita-berita tentang mujizat.
Sama Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa, kita mendengar kesaksian-kesaksian orang, dia kok ditolong ya sama Tuhan. Dia ngalamin mujizat Tuhan. Bahkan kita mendengar kesaksian orang aja, iman kita bisa dibangkitkan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Ada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita. Bagaimana membangun iman kita. Bagaimana kita membangun iman kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, datang pada Yesus dengan kerendahan hati. Ya, di ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perwira ini punya anak buah loh. Ya, dia bisa aja suruh anak buahnya untuk datang sama Yesus. Tolong dong, bilangin sama Yesus. Dia bisa suruhan anak buahnya. Dia bisa suruhan bawahannya untuk datang sama Yesus. Tolong bilang sama Yesus, supaya Yesus ke rumahku, sembuhkan hambaku yang lumpuh. Bisa aja perwira ini datang dan perwira ini menyuruh bawahannya. Tapi apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara? Perwira ini dia datang sendiri sama Yesus. Dia datang dengan kerendahan hati dan memohon. Dia datang sendiri Bapak Ibu Saudara. Perwira ini datang sendiri dan memohon kepadanya. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Iman kita dibangun ketika apa? Kita datang sama Yesus. Datang sendiri sama Yesus, Tuhan, tolong aku. Dengan kerendahan hati ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, perwira ini mengakui bahwa dia perlu Tuhan. Perwira ini mengakui otoritas Tuhan. Sama dalam hidup kita. Kita datang sama Yesus. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa jalanin ini sendiri Tuhan. Datang sama Yesus. Bahkan perwira ini datang pada Yesus minta mujizat bukan untuk dirinya sendiri loh. Untuk hambanya. Untuk budaknya yang di rumah. Padahal pada zaman itu budak sangat tidak berharga. Orang yang punya duit bisa gampang sekali buat jual beli budak. Tapi perwira ini, dia datang sama Yesus. Bukan untuk keperluan dia, tapi untuk kesembuhan hambanya. Ini menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati dari seorang perwira. Ya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita mesti datang pada Yesus. Apapun tantangan yang kita hadapi, pergumulan apa yang sedang kita hadapi, datang sama Yesus. Jangan cuma titip doa. Ya, aku sudah titipin doaku sama Bu Sarah. Bu Sarah bukan tempat penitipan Bapak Ibu. Jangan cuma titip doa, titip persembahan nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, jangan cuma titip, datang sendiri sama Yesus. Datang sama Yesus, Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku gak tahu bagaimana menghadapi hari di depan. Aku perlu Engkau Tuhan. Iman kita dibangun Bapak Ibu ketika kita mulai datang sama Yesus. Ya, orang yang memiliki iman yang benar adalah orang yang selalu ingin terhubung sama Yesus. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita butuh pimpinan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari ketemu banyak orang. Kita tidak tahu isi hati orang tersebut. Kita tidak tahu motivasi orang itu baik sama kita atau jahat sama kita. Gak tahu Bapak Ibu. Di dalam dunia kerja, di dalam sekolah, di dalam banyak hal. Setiap hari kita bisa ketemu banyak orang dan kita gak tahu. Mereka itu punya niat yang baik sama kita atau mereka punya niat yang tidak baik sama kita.
Kita tidak bisa tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu, makanya kita butuh pimpinan Tuhan setiap hari. Saya berdoa ini setiap hari Bapak Ibu Saudara. Tuhan, orang-orang yang membangun aku datang bersegera. Orang-orang yang merombak, merusak aku pergi, meninggalkan aku. Orang-orang yang punya niat tidak baik, Tuhan jauhkan daripadaku. Orang-orang yang hatinya gak baik, Tuhan jauhin. Tuhan, aku gak tahu hati setiap orang, tapi Engkau tahu Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara. Suatu hari saya ditawarin sebuah dagangan mobil. Karena kita baru kenal ya. Saya baru kenal sama ini orang. Dan dia bilang, kok mobilnya api, bagus, gak ada PR. Akhirnya dibawalah kita janjian di satu tempat. Dia bilang, kok mobilnya gak ada PR, tinggal jual, dia bilang. Saya cek muter, bagus memang benar mobilnya. Selihat pandangan saya gak ada PR ini mobilnya. Tapi saya berdoa, Roh Kudus beri aku hikmat. Roh Kudus tuntun aku dalam aku ngecek barang ini. Roh Kudus beri aku hikmat. Roh Kudus tuntun saya Bapak Ibu Saudara. Saya membuka di salah satu pintu mobil. Itu ketika saya membuka di salah satu pintu mobil itu, ternyata ada bagian di mana itu bekas kecelakaan. Dan itu tidak kelihatan kalau tidak dibuka pintunya. Saya benar-benar ngerasain Roh Kudus pimpin saya saat itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita minta Roh Kudus pimpin kita setiap hari. Roh Kudus akan pimpin kita. Karena Roh Kudus adalah penolong yang Bapa berikan buat kita, buat nolongin kita. Kapan? Setiap hari. Kapanpun itu waktunya. Amin Bapak Ibu. Minta pimpinan Tuhan setiap hari. Ya, bangun hubungan kita sama Tuhan. Melalui doa penyembahan kita, melalui perenungan kita akan firman, melalui komsel-komsel, ya melalui ibadah-ibadah, bangun hubungan kita sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan setiap hari. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana kita membangun iman kita? Perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 tadi berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sepatah kata Yesus nyembuhin hamba perwira ini. Firman ini, Alkitab kita itu isinya puluhan ribu kata Yesus Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang kita tahu tentang janji Tuhan? Seberapa banyak yang kita tahu tentang perkataan Yesus dalam hidup kita? Sepatah kata aja Tuhan. Katakan sepatah kata aja, maka hambaku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita ini berisi puluhan ribu kata Tuhan. Alkitab kita ini isinya banyak sekali janji-janji Tuhan. Ya, perwira ini tahu bahwa Tuhan itu memiliki otoritas. Dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kita selalu memperkatakan firman? Setiap hari di dalam kehidupan kita, apakah kita mengambil waktu kita untuk kita memperkatakan firman Tuhan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Apa yang keluar dari perkataan kita setiap hari Bapak Ibu Saudara? Apakah kita memperkatakan firman Tuhan atau kita memperkatakan hal-hal yang negatif? Apakah kita sibuk bergosip sana sini? Apa yang keluar dari perkataan kita? Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jaga perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Dengan perkataan kita bisa membangun iman kita.
Tapi dengan perkataan kita pula kita bisa melemahkan iman kita sendiri. Bangun Bapak Ibu Saudara kebiasaan untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Mesti ada bagian kita setiap hari kita memperkatakan firman. Setiap hari saya memperkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Ya, semakin hari aku dan Vero semakin sehati, sepikir, sepakat dalam segala hal. Saya memperkatakan buat keluarga saya. Saya memperkatakan buat anak-anak. Sharon dan Dave menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah mereka pada masa muda. Saya perkatakan firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Buat keluarga kita, buat suami, buat istri, buat anak-anak. Cari tahu apa janji Tuhan di area itu Bapak Ibu Saudara. Cari tahu apa kata firman. Cari tahu apa kata firman di dalam kehidupan kita. Dan perkatakan itu. Sama kayak perwira tadi. Katakan satu patah kata aja Tuhan. Maka hamba-Ku akan sembuh. Kita mesti cari tahu apa kata firman Bapak Ibu Saudara. Sama dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Tuhan, sumberku adalah Tuhan. Sumberku adalah Bapa. Sumberku tidak terbatas. Bapa bisa memberkati aku dari mana aja. Diberkatilah aku pada waktu masuk, diberkatilah aku pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasku, di dalam lumbungku, di dalam segala usahaku. Tuhan memerintahkan berkat di dalam rekeningku. Ya, Tuhan punya banyak cara buat memberkati kita. Apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, cari tahu apa kata firman di situ. Perkatakan itu setiap hari. Waktu kami punya pergumulan saat itu, kami punya hutang di bank. Saya minta print out dari bank, saya minta print out tagihan saya selama beberapa tahun. Saya tempelin itu di saklar lampu kamar saya Bapak Ibu. Saya tempelin di situ. Setiap hari kan pasti lewat ya, dan lewatnya beberapa kali. Ketika lewat saya berdoa, dalam nama Yesus, hutang ini lunas sebelum pada waktunya. Saya selalu memperkatakan Tuhan memberkati aku. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Aku bisa lunasin hutang ini dalam waktu yang segera. Saya perkatakan itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak pernah berkata-kata negatif seperti ini. Wah, kapan lunasi? Kapan menehiki? Kapan lunasi? Tokone kok sepi? Saya tidak memperkatakan hal itu. Saya memilih untuk memperkatakan kata firman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hutang itu lunas sebelum waktunya. Jauh sebelum waktunya. Dan saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, cari tahu apa kata firman. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun iman kita? Percaya pada firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira ini percaya sama perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perwira ini percaya sama apa yang Yesus katakan. Mendengar itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, pendengaran itu adalah pintu. Apa yang kita dengar akan masuk di hati kita dan itu akan kita percayai Bapak Ibu. Dan itu akan menentukan cara kita berpikir, cara kita berkata-kata dan cara kita bertindak. Apa yang kita dengar itu akan masuk di hati kita. Dan akan mempengaruhi apa yang kita katakan, apa tindakan kita.
Contohnya Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita mendengar gosip tentang seseorang, ya, kita mendengar gosip tentang seseorang, kita mendengar hal yang tidak baik dari seseorang, cara pikir kita dengan orang itu akan berubah. Bahkan kita ketemu dengan orang itu pun, perkataan kita juga bisa berubah. Karena kita mendengar hal yang tidak baik. Karena kita mendengar gosip. Ketika kita mendengar hal seperti itu aja, cara pandang kita dengan orang itu bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Cara pandang kita, cara berkata-kata kita dengan orang itu juga bisa berubah. Hanya dari apa? Dengar. Pendengaran itu adalah pintunya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita mesti jaga apa yang kita dengar. Kita mesti jaga apa yang masuk di telinga kita Bapak Ibu Saudara. Kita mesti jaga itu. Kalau kita setiap hari dengerin hal-hal yang negatif, kalau kita setiap hari yang dibaca, didengerin tentang krisis, tentang kelemahan, ya itu akan melemahkan iman kita. Daripada kita mendengar hal-hal itu membuat kita lemah, daripada kita mendengar hal-hal seperti itu membuat iman kita ngelokro, ayo kita dengerin firman Tuhan. Kita balik Bapak Ibu Saudara, dengerin hal-hal yang membuat engkau kuat. Dengerin hal-hal yang membuat kita bangkit imannya. Ya ketika orang berkata, wah tahun ini adalah tahun yang krisis. Saya ketemu dengan beberapa pebisnis beberapa waktu kemarin yang ngomonginnya sama. 2025 susah cari duit. 2025 tantangannya banyak. Kita mau pilih dengar yang mana? Ketika kita dengar seperti itu, apa kata firman? Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau memilih memperkatakan yang mana? Kita mau pilih percaya yang mana? Ketika saya mendengar hal-hal negatif dari orang, ketika saya mendengar berita-berita itu, saya mulai perkatakan firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku pasti bisa, bersama Tuhan aku pasti bisa, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan pertolongan Tuhan. Mendengar itu sangat penting. Kita perlu pilih Bapak Ibu Saudara. Pilihan kita mau dengar yang mana. Bahkan di dunia bisnis, hal ini sudah mulai dilakukan Bapak Ibu Saudara. Ya, di beberapa marketplace, di Tokopedia, TikTok, ya sudah mulai dengan promosi dengan live. Supaya apa? Konsumen bisa lihat, konsumen bisa dengar. Karena ketika konsumen bisa lihat dan dengar, sebagai seorang penjual itu akan mudah mempengaruhinya. Siapa yang paling sering lihat live TikTok belanja? Ayo. Ya, awalnya nggak mau belanja, lihat seliweran jadi belanja. Betul Bapak Ibu? Ya, Tasya itu sering belanja itu. Ya, kalau habis belanja dia bilang, wah aku habis borong Ci. Gampang terpengaruh dari apa yang kita dengar. Orang yang gak niat belanja jadi belanja. Hati-hati kita perlu jaga dengan apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara. Ya buat hal bisnis ini bagus dikembangkan. Ya, mulai promosi dengan live, promosi dengan video itu bagus itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, lagu-lagu yang kita dengar itu mempengaruhi hati kita, betul? Bahkan ketika kita mendengar lagu-lagu pun, itu mempengaruhi suasana hati kita. Ya, yang lagunya dengerinnya lagu-lagu patah hati terus. Ya, yang dengerinnya lagu-lagu patah hati terus. Ya, diomongin sedikit tersinggung Bapak Ibu Saudara. Ya,
pindah gereja nanti. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar. Jaga betul apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mesti dengar firman setiap hari ini yang akan membangun iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Kita sedang bergumul di area apa? Dengerin firman Tuhan. Di area keuangan cari tahu, dengerin. Di area apa kesehatan, cari tahu apa kata firman. Nah, begitu juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Jadi percaya firman itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Percaya firman itu adalah mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun itu sulit dan tidak masuk akal. Tapi memilih untuk tetap melakukan firman. Itu yang namanya percaya pada firman Bapak Ibu. Meskipun situasinya kok nggak kayak yang tak bayangin sih. Meskipun situasinya kok seperti ini sih, kok kelihatannya nggak tambah baik sih. Tapi ketika kita memilih untuk tetap melakukan firman Tuhan, itu yang namanya percaya Bapak Ibu Saudara. Begitu juga sebaliknya. Ketidakpercayaan itu membuat kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Ketidakpercayaan itu tidak bisa membuat kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat di Nazaret Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Orang-orang di Nazaret tidak percaya. Yesus gak bisa buat banyak mujizat di Nazaret. Karena orang-orang tidak percaya. Sama minggu yang lalu ketika kita dengar tentang Petrus berjalan di atas air. Ya ketika hatinya mulai bimbang, dia mulai tenggelam. Yesus bilang, Yesus berkata, hai kamu yang orang percaya. Hai kamu yang tidak percaya dan mengapa hatimu bimbang. Petrus mulai tenggelam ketika apa? Ketidakpercayaan ini muncul. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu enggak Bapak Ibu Saudara? Ketidakpercayaan itu membuat kita tenggelam. Ketidakpercayaan itu membuat kita enggak ngalami janji Tuhan. Tapi perwira di Kapernaum ini memilih untuk percaya pada Tuhan. Ayat 8 tadi berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Apa yang kita percayai Bapak Ibu Saudara? Ya, perwira ini tahu betul otoritas Tuhan. Perwira ini mengakui otoritas Yesus. Dia memahami bahwa Yesus memiliki otoritas. Perwira ini memahami betul bahwa Yesus memiliki otoritas. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Jika kepada seorang datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perwira ini tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus punya otoritas. Dan Yesus memiliki otoritas di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus memiliki otoritas Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya Bapak Ibu, saya beritahu, kabar baiknya, otoritas itu Tuhan sudah berikan sama kita. Amin. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Otoritas itu Tuhan sudah berikan buat kita. Sejak kapan otoritas itu Tuhan sudah berikan buat kita Bapak Ibu Saudara? Sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang percaya.
Otoritas ini Tuhan sudah berikan buat kita. Perwira tadi berkata, Tuhan berkata, jadilah padamu sesuai dengan apa yang kau percaya. Ya, jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Katakan sama-sama saya Bapak Ibu Saudara. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Sekali lagi, jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Iya. Berapa banyak yang percaya? Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Aku percaya. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang percaya kita bisa melewati krisis bersama Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Berapa banyak yang percaya ketika sakit, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Bukan hanya berhenti pada seberapa banyak yang kita dengar Bapak Ibu Saudara, tapi seberapa banyak yang kita percayai. Seberapa banyak yang kita percayai dalam hidup kita. Seberapa banyak yang kita percayai firman Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Iman itu tadi adalah iman itu adalah dia tidak melihat namun percaya. Perwira ini tidak perlu melihat Yesus menumpangkan tangan ke atas hambanya. Dia percaya. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan sama Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan di Lukas 17 ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 10 orang kusta ini dia percaya sama perkataan Yesus. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Waktu di tengah jalan kesembuhannya baru terjadi Bapak Ibu Saudara. Percaya. Inilah yang namanya percaya Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang kita sukai, ayat terakhir. Ya, iman itu harus bertumbuh. Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, biji sesawi itu kecilnya seperti ini. Tuhan bilang, biji segini aja memindahkan gunung. Kenapa kok Tuhan bilang asal kamu mempunyai iman sebesar, kok gak bilang sebesar semut? Kenapa Tuhan bilang sebesar biji sesawi aja? Karena biji sesawi ini kalau dia dirawat, dia akan menjadi sebuah pohon yang sebesar ini Bapak Ibu Saudara. Sama dalam kehidupan kita, iman kita itu mesti dirawat Bapak Ibu. Iman kita mesti dibangun. Apakah kerinduan Tuhan kita hanya memiliki iman sebesar biji saja? Enggak, biji sesawi ini baru permulaannya. Ya tadi firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Ketika mendengar, iman itu baru timbul Bapak Ibu Saudara. Imannya baru timbul waktu dengar firman. Ketika dengar firman, ketika imannya timbul, apa yang dilakukan? Percayai firman itu. Ketika kita percayai firman itu, iman kita semakin bertumbuh. Dan kerinduan Tuhan, iman kita terus bertumbuh.
Bayangin iman sebesar biji aja memindahkan gunung. Bayangin kalau segede ini Bapak Ibu. Mau mindahin apa Bapak Ibu Saudara? Iman kita mesti dibangun Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan punya kerinduan, iman kita mesti bertumbuh. Dan yang namanya bertumbuh, bulan lalu kita berbicara tentang pertumbuhan. Bertumbuh itu butuh waktu, butuh proses. Yang menabur firman itu butuh waktu, firman itu untuk tumbuh. Butuh waktu Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita Bapak Ibu, suatu hari saya punya teman. Ya, saya punya teman dan dia sedang punya pergumulan di area keuangan. Kayaknya teman kita banyak sih yang di area-area ini ya. Saya punya teman yang dia bergumul di area keuangan. Dan yang dia lakukan adalah ya seperti yang orang-orang umum banyak lakukan, yaitu pinjam. Pinjam 100. Ya. Dia bilang, "Bro, aku bisa pinjam duit gak? Aku mau buat makan besok, bingung." Ya akhirnya, dan itu pinjamnya gak cuman ke saya, ke beberapa teman juga. Dan kami sebagai temannya minjemin Bapak Ibu Saudara. Kami pinjemin dia uang. Tapi di saat-saat itu saya mulai datengin sama dia. "Bro, ketemu yuk, ngobrol yuk." Yang saya obrolin sama dia adalah firman tentang uang Bapak Ibu Saudara. Yang saya obrolin tentang dia adalah firman, apa kata firman tentang dia. Apa kata firman tentang hidupnya. Apa kata firman tentang keuangan. Saya ngobrol, "Bro, kamu mesti rubah. Sumbermu bukan teman-temanmu. Sumbermu adalah Tuhan. Bro, percaya Tuhan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bro, percaya Tuhanlah sumber berkat. Bro, Tuhan Yesus datang supaya kamu memiliki hidup dalam segala kelimpahan." Saya hanya bagi firman Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cuma bagi firman. Seminggu setelah saya bagi firman Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia nembung lagi Bapak Ibu. Dia nembung lagi, "Bro, aku besok mau makan apa bingung." "Gak apa-apa, yuk ketemu yuk." Saya ajak dia ngopi. "Yuk ketemu yuk. Kita ngobrol lagi." "Bro, tetap percaya Yesus adalah sumbernya." Tapi ya saya kasih dia duitnya Bapak Ibu. Saya gak diem aja. Karena saya ngerti benihnya belum tumbuh. Saya gak bisa paksa iman dia sama seperti iman saya. Saya baru nyebarin benih sama dia baru seminggu. Butuh waktu untuk tumbuh. Saya terus ketemu sama dia. Saya ajakin dia, "Yuk ketemu yuk, ngobrol yuk." Yang kami obrolin hanya firman tentang keuangan. Akhirnya kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, dia pinjem itu balikin. Ya teman-teman semua dibalikin duitnya. Tapi saya bisa melihat pertumbuhannya dia. Beberapa waktu lalu dia datang sama saya. Dia cerita, "Dulu aku besok makan apa aja bingung. Gak pegang duit. Ngurusui teman-teman. Tahu gak sekarang? Buat bulan-bulan ke depan aja, buat makan uangnya udah ada. Benihnya sudah tumbuh Bapak Ibu Saudara." Saya percaya dalam kehidupan kita, firman itu yang mengubahkan kita Bapak Ibu Saudara. Iman kita dibangun ketika apa? Kita sering ngobrolin firman. Saya punya komunitas dimanapun kami berada, selalu ada firman yang diobrolin di situ. Saya nggak bisa paksa iman dia awal-awal. Mungkin rasanya jengkel kok dipinjemin, kok pinjem terus ya, kok dia nggak percaya ya. Ya, benihnya baru mau tumbuh. Tapi ketika sudah tumbuh, imannya dibangun. Dia berkemenangan di area itu Bapak Ibu Saudara.
dalam kehidupan kita, pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Cari tahu apa kata firman Bapak Ibu. Perkatakan itu dan percayai itu. Ya, jangan jaga iman kita dengan 3 hal tadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, terhubung dengan Yesus setiap hari. Yang kedua, perkatakan firman setiap hari. Yang ketiga, percaya firman Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iman kita mesti terus dibangun. Tuhan rindu iman kita bukan biji terus. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tuhan mau iman kita dibangun. Sampai seperti apa? Seperti pohon sebesar ini Bapak Ibu. Biji itu hanya awalnya. Rawat iman kita. Bangun iman kita setiap hari. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita waktu-waktu kita berdoa. Roh Kudus akan menolong kita. Kita punya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Terhubung dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Tuhan. Terhubung denganmu. Ibu Sarah akan berdoa buat kita sekalian. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan mari berdiri bersama-sama. Amin, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Seperti Tuhan berkata kepada perwira itu, pulanglah dan terjadi seperti yang engkau percayai. Jika kita bisa membangun satu keyakinan di dalam diri kita untuk hal apa saja. Jikalau saudara menghadapi tantangan yang besar, kesulitan yang tidak ada jalan keluar, tetapi di dalam diri saudara berkata, aku yakin pasti Tuhan tolong. Aku yakin pasti ada jalan keluar. Itu loh yang sering muncul di dalam kita. Sering kan? Rasanya sulit tapi saudara dalam hati kayak ada yang, tapi aku yakin pasti bisa.
pasti Tuhan tolong. Kalau saudara ada itu yang dimaksudkan tadi. Sistem kepercayaan, keyakinan kita. Keyakinan mengunci sasaran. Saudara akan melihat apa yang saudara yakini terjadi. Ya, saya mau berdoa supaya Tuhan menaruh sepatah kata saja di dalam hati saudara. Mau ya? Sepatah kata saja itu ya. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mencintai Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami bisa gagal, Yesus dan firman-Nya tidak bisa gagal. Tuhan, saat ini aku berdoa Engkau menaruh satu patah kata saja. Seperti Engkau menaruhnya di dalam perwira itu. Kau telah berkata pulanglah dan terjadi seperti yang Kau percayai. Tuhan, aku berdoa Engkau menaruh perkataan-Mu di setiap keadaan kami. Yang kami anggap sulit sekali. Apakah hutang kami sangat banyak dan sulit untuk menyelesaikan? Apakah kami sedang berada dalam situasi keuangan yang sulit di mana untuk makan setiap hari rasanya sulit. Tetapi kami mau menerima firman-Mu. Tuhan, taruh itu di hati kami. Apakah kami sedang sakit? Apakah kami sedang terbelit masalah? Tuhan, kami percaya selama Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, selalu ada jalan keluar. Tanamkan itu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita dikuatkan dengan firman pada siang hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Pada minggu ini tidak ada pengumuman khusus, tidak ada informasi khusus. Yang sepanjang minggu ini yang bergabung dalam Komsel berjalan seperti biasa. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada siang hari ini ada yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya yang baru pertama kali bergabung di tempat ini? Baik, tidak ada ya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa pada siang hari ini. Ajar kami untuk kami terus percaya Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin dan selalu tergenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Bila setiap persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan setiap kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk menyimpan, menjaga, dan memelihara apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam diri kami. Dan tolong Tuhan, dengan kekuatan urapan Roh Kudus-Mu, kami lakukan itu dengan sukacita ya Bapa. Amin. Tuhan, sungguh kami juga sangat bersyukur kami boleh memuji, menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan Engkau Tuhan adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami Tuhan boleh berkemenangan karena kami memiliki Allah yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau melawat, memberkati, Engkau menjawab setiap seruan doa-doa mereka ya Bapa. Dan terlebih Tuhan, Engkau memanggil, memilih mereka, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, untuk pergi menyampaikan kabar sukacita. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan setiap kami dan keluar sana ya Bapa, pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang baru. Mereka boleh mendengarkan kabar sukacita. Mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka percaya akan Injil Kristus. Kami juga berdoa ya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, tambahkan bilangan-bilangan jiwa-jiwa baru yang dapat datang di tempat ini Tuhan. Juga dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Setiap tempat tersebut Tuhan sudah tidak akan mampu menampung lagi dengan jiwa-jiwa yang baru. Kau kirimkan Tuhan dari seluruh penjuru arah mata angin, jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini tidak lupa Tuhan berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang pada saat ini belum bisa hadir karena sakit ataupun sesuatu dan lain hal. Bapa, kami sepakat di dalam Engkau, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, penyakit mereka menjadi sembuh. Dan di dalam otoritas Allah, kami pada saat sepakat, kami mengikat, menawan, kami mematahkan setiap siasat tipu daya kekuasaan kegelapan, bahkan setiap sakit penyakit yang mengikat anak-anak Tuhan. Setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam otoritas aku perintahkan, tinggalkan dari hidup mereka dalam nama Yesus Kristus. Dari sumber kuasa Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Sarah Antoni, Bapak Daniel, Kristi dan Calvin Tuhan. Kami sangat bersyukur karena mereka memiliki hati seorang hamba untuk senantiasa boleh melayani kami dengan sukacita Bapa. Engkau lengkapi Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu Tuhan. Kebutuhannya Engkau mencukupkan dan melimpahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau Tuhan adalah Allah yang senantiasa mendengar doa jerit tangis keluarga Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu dimanapun berada, baik yang ada di cabang-cabang, para anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini ataupun juga pada di cabang-cabang sana ya Bapak. Kami meminta kepada Engkau, lengkapi mereka Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menguatkan mereka di dalam bersaksi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga pada saat ini tidak lupa berdoa Tuhan untuk pada saat ini pemerintahan bangsa kami minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dilawat oleh Tuhan, bangsa yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang hidup. Bangsa kami ditundukkan oleh kuasa Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bukan untuk kota kami yaitu Klaten dan sekitarnya.
Bapa, Engkau sejahterakan kota Klaten dari pemerintah yang ada, rakyat yang ada, dan Engkau juga berkati tanah-tanah pertanian, usaha-usaha, sekolah-sekolah ya Bapa. Dan itu Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terkhusus pada saat ini Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran yang ada, lembaga tinggi tertinggi negara, dari pusat sampai ke daerah-daerah, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Tuhan, Engkau telah memilih mereka. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau semakin melengkapi mereka untuk memberikan kekuatan atas mereka untuk mensejahterakan rakyat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan, bangsa Indonesia penuh dengan kesejahteraan kemuliaan Allah. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan kami juga sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Sebagaimana firman berkata ya Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Kami yakini janji itu ya Bapa. Tuhan telah memilih dan memanggil kami. Dan kami yakinkan di dalam diri kami, keluarga besar kami semua ya Bapa, diselamatkan, percaya dan mengabdi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk pelayanan selama seminggu ke depan, kami percayakan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang menyertai kami, yang membuat pelayanan kami, yang membuat sidang jemaat Allah ini diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang menjadi pembela, yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan semuanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.